Jadi kalau mau tuduh, minimal sampaikan syukur. Terima kasih ya, Katrom, karena kalian kami sudah bisa baca kitab suci. Salve fratres, welcome to the jungle of Protestantism. Kali ini mari kita bahas satu tuduhan yang menarik dan sering mengganggu orang Katolik sendiri. Tuduhan ini sering diulang-ulang, basi sekali, tapi ya, nah ini kesempatan untuk mengedukasi teman-teman yang Katolik. Katolik dilarang baca Alkitab. Ini mitos usang yang tidak mau mati. Katolik dilarang baca Alkitab. Ada Protestan di sini yang percaya seperti itu kan. Mari kita luruskan satu kebohongan yang sudah terlanjur dianggap kebenaran oleh sebagian kalangan Protestan fanatik. Gereja Katolik melarang umatnya membaca Alkitab. Kalimat ini biasanya dilontarkan dengan ekspresi penuh dramatisasi, seolah mereka sedang mengungkap skandal gereja terbesar sejak abad pertengahan. Sayangnya, seperti banyak hoaks yang diulang-ulang, ini lebih mencerminkan kedangkalan intelektual daripada kesungguhan rohani. Asumsi yang keliru adalah bahwa bebas itu sama dengan benar. Yang pertama-tama perlu dikupas adalah asumsi dasar. Asumsi dasar dari tuduhan ini, bahwa jika tidak boleh ditafsir bebas sesuka hati, berarti dilarang. Nah, dalam kerangka Protestantisme modern, Alkitab bukan lagi firman Tuhan, firman Allah yang hidup dalam komunitas gereja, melainkan semacam brosur multitafsir yang bisa dibaca sambil minum kopi dan dikomentari sesuka hati di TikTok. Itu Alkitab untuk Protestan. Ya. Ketika gereja Katolik berkata, baca, tetapi bersama iman, akal sehat, dan tradisi yang hidup, para penganut sola scriptura langsung menuduh. Tuh kan, dilarang. Memang ironis ya, mereka mengutuk gereja karena tidak membiarkan siapapun menafsir Alkitab secara liar, sambil membiarkan ribuan denominasi Protestan menafsir sesuka hati, bahkan saling bertentangan. Konsisten? Jelas tidak. Kemudian ada sejarah membantah tuduhan mereka. Kalau memang Katolik melarang baca Alkitab, izinkan saya bertanya dengan sederhana. Alkitab yang mana yang mereka tuduh itu ditulis, dirumuskan, disalin, dijilid, dan disebarkan selama 1500 tahun oleh siapa? Oleh gereja Katolik, tentu saja. Konsili Hippo 393, Kartago 397, itu menetapkan kanon perjanjian baru yang sama dengan yang digunakan sebagian besar Protestan hari ini. Yang menyusun siapa? Gereja Katolik. Ya. Selama berabad-abad, para biarawan Benediktin dan Sistersian menyalin kitab suci dengan tangan, satu huruf demi satu huruf, bahkan sebelum umat Protestan itu belajar untuk mengeja kata sola. Dan ketika Gutenberg mencetak Alkitab pertama di dunia, itu bukan Alkitab Protestan, itu adalah Alkitab Vulgata Katolik. Jadi tolong, jika mau menuduh Katolik melarang, setidaknya jangan lupa bersyukur dulu karena punya Alkitab sekarang. Bersyukurlah bahwa orang Katolik, karena ada orang Katolik maka kamu bisa baca Alkitab. Jadi kalau mau tuduh, minimal sampaikan syukur. Terima kasih ya, Katrom, karena kalian kami sudah bisa baca kitab suci. Cie. Ada yang mau ketidak berani? Tantangan. I challenge you. Kemudian terjemahan liar tidak sama dengan larangan membaca. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah klasik soal gereja melarang terjemahan Alkitab ke bahasa lokal? Faktanya, yang dilarang bukan membaca Alkitab, tapi terjemahan liar dan sesat yang menyimpang dari teks asli dan ajaran iman. Sama seperti kita tidak ingin anak SMP belajar fisika dari TikTok abal-abal, gereja juga tidak ingin umatnya belajar iman dari brosur sesat dari John Wycliffe atau William Tyndale. Apakah ini sensor? Ya. Sama seperti universitas menyensor skripsi plagiat atau jurnal bohong. Begitu. Nah, ada inkonsistensi sola scriptura. Lucunya, Protestan sering menyuarakan kebebasan menafsir Alkitab, asalkan hasilnya sesuai tafsir mereka sendiri. Coba saja, seorang Katolik menafsir Matius 16:18 sebagai dasar kepausan, atau Yohanes 6
53 sebagai dasar ekaristi. Apa reaksi Protestan? Langsung dituduh salah menafsir. Cie. Tunggu, bukannya katanya bebas menafsir? Kenapa panik kalau tafsir Katolik lebih tua dan lebih masuk akal? Bahkan yang lebih ironis lagi, mereka bilang tidak butuh otoritas gereja. Tapi akhirnya semua membentuk otoritas sendiri. Ada yang jadi pendeta, apostel, bukan apostel, nabi, sampai gembala agung dunia akhir zaman. Semuanya mendadak infalibel di mimbar masing-masing. Nah, Katolik hari ini, bacalah kitab suci. Sementara itu apa yang gereja Katolik ajarkan? Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum 25. Gereja mendorong semua umat beriman untuk sering membaca kitab suci, sebab tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Itu orang Katolik Katrom dari Katrom mengajar. Katekismus 133. Gereja menganjurkan dengan penuh semangat agar umat beriman akrab dengan kitab suci. Bahkan ada indulgensi bagi siapa saja yang membaca Alkitab selama 15 menit sehari dengan hormat dan doa. Protestan tahu ini ketidak? Ada indulgensi loh untuk yang baca Alkitab. Jadi, kalau ada yang bilang Katolik dilarang baca Alkitab, boleh kita jawab, maaf, kami justru disuruh membaca, bukan sambil ngevlog, tapi sambil menyimak suara Tuhan dalam tradisi dan doa. Tradisi yang paling tua itu namanya Lectio Divina. Ada Protestan yang tahu ini? Good job. Nah, baca boleh, tafsir bebas, jangan baper. Masalah sebenarnya bukanlah boleh atau tidak membaca Alkitab. Masalahnya adalah ini. Protestan tidak suka ketika Katolik membaca Alkitab dan menemukan bahwa isinya mendukung ajaran Katolik. Gitu. Jadi kalau orang Katolik baca Alkitab lalu menemukan bahwa isinya mendukung ajaran Katolik, berarti Protestan kosong dong. Dari Ekaristi, Maria, Sakramen, sampai Paus, semuanya bisa dijelaskan dengan ayat. Dan itu membuat kaum sola scriptura gelisah. Jadi, jika Anda menemukan orang yang berkata Katolik dilarang baca Alkitab, mintalah mereka membaca Alkitab baik-baik. Mulai dari Matius bab 16, lalu lanjut ke 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, dan jangan lupa Kisah Para Rasul bab 8. Tapi kali ini bukan dengan kacamata kebencian, melainkan kerendahan hati. Karena seringkali yang benar-benar dilarang bukan membaca Alkitab, melainkan mengakui bahwa Katolik itu benar. Itulah yang dilarang di Protestan.